Selamat datang di ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama akan datang menghampiri tahtanya Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau ambil waktu bersama dengan Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan buat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan. Kami mau datang dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu ingin memuji Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau disenangkan lewat setiap penyembahan kami Tuhan. Mari Tuhan, saat ini kami mengundang Engkau Tuhan hadir bersama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan.
sungguh bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan.
Selamat kami. Setiap kali kami mengingat karya-Mu di dalam penyelamatan kami, penyelamatan terhadap kami, maka kami bersyukur, maka kami berterima kasih. Engkau sangat baik. Kami tidak dapat membalas apa yang telah Kau lakukan dalam kematian-Mu dan kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Kami hanya bisa mempersembahkan kehidupan untuk selalu menyenangkan Tuhan. Hari ini urapi kami satu persatu. Kami akan memuji-Mu, memuliakan-Mu. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan, seperti emas, kemenyan, dan mur yang menyukakan hati Tuhan. Maka Tuhan, hari ini kami memeteraikan ibadah ini. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah tertandingi oleh apapun juga? Haleluya. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sama-sama bertinggikan Dia. Kita sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan kita. Mari saudara, berikan yang terbaik
Mari siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau berikan yang terbaik. Kita juga akan dibekali dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan setiap hati kita. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Imani saudara bahwa apapun yang Tuhan sediakan bagi setiap kami pasti yang terbaik. Jangan pernah kau khawatir tentang apapun juga. Jangan pernah kau takut tentang apapun juga. Percayalah ada Tuhan, ada Yesus yang akan selalu menolong hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan hiasi tanpa berkaca, apalagi kita orang percaya. Tuhan diharap, Tuhan cukupkan hati kamu di udara. Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan diharap, Tuhan sediakan saat kami yang tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Imani saudara. Hatinya tahu nama Tuhan, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan diharap, Tuhan cukupkan hati kamu di udara. Tuhan diharap tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan diharap, Tuhan sediakan saat Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Saat kau menunggu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat kau menunggu Tuhan tahu, Imani saat saudara. kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Saat kau menunggu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya
Allah yang memperhatikan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa berintervensi untuk menyatakan sebuah kepastian, pemenuhan-pemenuhan bagaimana kami berada di dalam dunia ini dalam pemeliharaan yang pasti. Terima kasih. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Itulah sebabnya ketika Engkau menyediakan kepada kami satu proyek untuk kami melayani, untuk kami Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, itu menjadi satu kebanggaan, itu menjadi sukacita, itu menjadi satu kehormatan bagi kami semuanya. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau menyatakan kepada kami bukan karena keselamatanmu, tapi Engkau menyatakan kami pekerjaan-pekerjaan besar, dan Engkau menyatakan pemilihan-Mu kepada kami untuk kami terlibat di dalam proyek-Mu yang besar. Siapakah kami ini Tuhan? Orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak diperhitungkan, tetapi Engkau memberi kesempatan anugerah yang luar biasa bagi kami. Hari ini kami percaya ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, hati kami dibuat jadi kagum, hati kami dibuat menjadi cinta akan Engkau, hati kami dibuat untuk mengabdi kepada Engkau, hati kami dibuat untuk terus menancapkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membuka lagi di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ada berapa banyak dari keluarga kita yang izin Mas ya? Ada yang masih imlek, masih di beberapa tempat. Ada yang sakit juga. Ibrani pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan membacakan ayat ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia, oleh Allah yang telah menjadikan alam semesta ini. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari yang kemarin, minggu yang kemarin, kita bicara dari Ibrani pasal pertama, ini ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ini, kita berbicara tentang Allah yang selalu menang. Hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang sang pelayan Bapak ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ini, kita dibawa untuk memahami tentang satu keberadaan, yaitu nabi-nabi, juga Yesus Kristus sang pengantara itu semuanya. Nah, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu mengutus para nabi, mengutus Yesus sang putranya, kita bisa melihat bahwa mereka semuanya telah diutus sebagai pelayan Tuhan. Mereka diutus sebagai orang-orang yang betul-betul harus menyampaikan pesan Allah, harus menyampaikan kabar baik. Bahkan secara khusus kalau kita melihat sang putra Yesus Kristus, Dia adalah penggenap dari apa yang diperbincangkan oleh para nabi-nabi, dari apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus kemudian menjadi penggenap. Tetapi esensi dari para nabi dan Kristus Yesus, mereka adalah utusan-utusan Allah. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani Tuhan, untuk melayani umat Tuhan, untuk melayani dan menyampaikan kabar baik, kabar sukacita yang datang dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang Ibrani ini, ada begitu banyak mutiara-mutiara, ada begitu banyak kebenaran, ada begitu banyak hal yang indah, ada begitu banyak kedalaman dari karya Allah, pekerjaan Allah, dari apa yang Allah telah lakukan dalam hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak akan panjang banget ya kalau kita berbicara firman Tuhan hari ini, karena ada begitu banyak rangkaian-rangkaian juga yang harus kita selesaikan. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang sang pelayan, berarti ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang spesial. Paulus berkata kepada para diakon, para tua-tua, orang yang mendapat jabatan sebagai pelayan Allah adalah orang-orang yang menduduki posisi-posisi kehormatan. Mereka adalah orang-orang yang terhormat, mereka adalah orang-orang yang spesial. Nah, kalau hari ini kita diberi kesempatan Tuhan melayani dalam bidang apapun juga, itu karena Tuhan mempercayakan kepada kita semuanya sebuah kehormatan tertinggi, sebuah kemuliaan yang tertinggi. Tuhan percayakan kepada kita semuanya orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, orang-orang yang tidak memiliki standar ukuran dari Allah, tetapi Allah memilih kita semuanya untuk terlibat di dalam pelayanan. Satu saat ada seseorang yang melamar sebuah pekerjaan di perusahaan yang sangat besar. Ketika dia ingin melamar sebagai seorang direktur. Kemudian ditanya kepada orang yang sedang melamar ini,
Kamu lulusan dari mana? Pendidikanmu, akademikmu dari mana? Pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah ada pada diri kamu? Apa saja yang sudah kau miliki? Empiris apa? Dan apa saja yang telah kau persiapkan? Ketika ditanya dikatakan, aku hanya lulusan SMA. Aku tidak memiliki banyak pengalaman. Dan aku belum pernah bekerja. Tapi dia berusaha melamar untuk satu posisi kedudukan yang sangat tinggi. Menjadi seorang direktur. Saya yakin kemudian bahwa pemilik perusahaan ini tidak akan menerima dia. Karena dia tidak sesuai dengan kapasitas. Karena dia tidak memenuhi standar. Karena dia tidak memenuhi kedudukan dan posisi yang sangat tinggi terhormat. Maka diperlukan sebuah posisi yang terhormat dengan skala dan standar yang terhormat juga. Nah, bagaimana dengan pelayanan Tuhan? Bagaimana dengan kita mencintai Tuhan, melayani Tuhan, menjadi pelayan Dia? Kalau kita berpikir tentang standar yang dilakukan oleh dunia ini, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi standar untuk kita bisa melayani Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang sesuai dengan kapasitas, yang betul-betul sesuai dengan standar dari Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah oleh anugerahnya dalam segala keterbatasan, segala ketidakmampuan, segala keterbatasan kelemahan kita, tapi Dia mempercayakan kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang 3 hal saja. Yang pertama begini Bapak Ibu, kalau Tuhan ternyata memilih kita menjadi pelayan Dia, kita menjadi sang pelayan dari Tuhan yang begitu besar, dari Tuhan yang begitu agung, Raja di atas segala raja. Apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin tahu dalam hidup kita semuanya ketika kita berbicara tentang sang pelayan? Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita menjadi sang pelayan Tuhan, maka hati kita harus digerakkan untuk cinta akan Tuhan dan cinta akan jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jantung dari pelayanan kekristenan kita itu bukan bicara tentang kemampuan. Jantung dari pelayanan kita itu bukan bicara tentang pengalaman. Jantung dari pelayanan kita itu bukan bicara tentang akademik yang ada kita miliki. Jantung dari pelayanan kita kepada Tuhan itu adalah rasa cinta yang sangat dalam kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita semuanya digerakkan oleh cinta. Kita digerakkan oleh kasih yang sangat dalam ketika kita melayani Dia, ketika kita memberikan servis pelayanan kepada Dia. Kita digerakkan oleh cinta, kita digerakkan oleh kasih yang sangat dalam. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar sejarah bangsa Israel, para nabi, mereka melayani orang-orang Israel. Bukannya mereka mendapatkan respon yang positif, bukannya mereka mendapatkan respon yang baik dari orang-orang Israel. Sebaliknya mereka mendapatkan tingkat perlawanan yang sangat tinggi. Mereka mendapatkan hal-hal yang tidak baik dari orang-orang Israel. Mereka mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan omongan yang tidak baik, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak baik. Itulah realitas yang diterima oleh para nabi. Tetapi karena cintanya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada bangsa Israel, mereka mengesampingkan untuk mereka menjadi buruk karena perlakuan-perlakuan, karena hal-hal yang tidak baik yang mereka terima dari orang-orang Israel. Para nabi tetap mencintai umat Israel. Para nabi tetap mencintai Tuhan. Para nabi tidak pernah berkurang sedikit pun untuk mereka mengasihi secara total, juga secara total kepada orang-orang Israel. Bagaimana dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Putra Allah? Dia lebih banyak menyajikan pelayanan-pelayanan yang memberkati orang-orang. Ada begitu banyak mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada para orang-orang yang datang kepada Dia. Ada begitu banyak hal-hal yang baik, ada begitu banyak hal-hal yang positif, berkat-berkat. Tetapi orang yang sama yang Dia layani itu kemudian mengkhianati dan mereka berteriak, salibkan Dia, salibkan Dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak berkurang cintanya kepada Tuhan. Yesus tidak berkurang kasihnya kepada orang-orang. Dia terus menyatakan satu kasih yang sangat dalam. Jikalau kita melayani Tuhan tidak digerakkan oleh jantung kasih yang sangat dalam, maka kita akan mudah patah. Kita mudah akan mengundurkan diri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Brother Andrea berkata demikian. Kalau kita melayani Tuhan, kita tidak tahu apa artinya terlukai, tertikam. Kita tidak tahu apa artinya kemudian dikhianati. Kita tidak tahu apa artinya kemudian mengalami perlawanan-perlawanan. Maka sesungguhnya kita belum melayani sebagai pelayan sejati. Karena pelayan sejati ternyata
tidak sesuai, tidak bergaris lurus dengan perlakuan-perlakuan baik yang akan kita terima. Berarti Andrea mengatakan, kalau kita melayani Tuhan, tapi kita belum pernah mengalami salib, kita ditolak, kita dikhianati, kita kemudian dilawan, maka kita belum pernah menjadi orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu, apa yang dilalui oleh Brother Andrea ketika dia melayani? Dia dikhianati, dia harus masuk penjara di daerah-daerah Cina. Tetapi dia bisa bersyukur, dia mengucap syukur, dia mendoakan, dia mengasihi. Dan tidak ada kata mundur, tidak ada kata mutung, tidak ada kata Tuhan aku berhenti melayani. Tidak ada kata. Kalau seandainya hari ini ada beberapa banyak dari gereja kita, pengurus-pengurus kita gembala yang akan dibaptiskan, saya ingin mengatakan satu kebenaran. Kita melayani bukan karena kita mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi. Kita melayani bukan karena kita mencari panggung. Kita melayani bukan karena kita sedang mengejar sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang duniawi. Kita melayani bukan karena kita bekerja untuk mencari uang. Kita melayani karena kita memberi. Kita melayani karena kita melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semuanya. Dan saya ingin katakan satu kebenaran. Selama dalam pelayanan Bapak Ibu semuanya nanti akan ada banyak hal yang tidak baik. Ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak bisa terima itu semuanya. Karena ada orang-orang menyerang, ada orang-orang yang kemudian melawan, ada orang-orang yang kemudian banyak nyinyir, ada orang-orang yang kemudian tidak suka pada apa yang Bapak Ibu lakukan itu semuanya. Dan kalau Bapak Ibu semuanya melayani itu digerakkan oleh cinta kasih, Bapak Ibu tidak akan berkurang untuk mencintai Tuhan. Bapak Ibu tidak akan berkurang untuk mencintai mereka semuanya yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena kasih tidak pernah terlukai. Karena kasih tidak pernah tertikam. Karena kasih itu selalu akan memberikan kesegaran. Karena kasih pasti akan terus-menerus melayani. Karena kasih pasti akan terus-menerus memeluk. Karena kasih terus-menerus akan mengangkat, menggendong. Sampai pada akhirnya orang itu kemudian tahu apa artinya pelayanan yang kita lakukan. Saya tidak berharap di penghujung atau sebelum penghujung pelayanan Bapak Ibu semuanya sebagai mitra gembala. Karena ada begitu banyak tekanan, perlakuan-perlakuan yang tidak baik seperti yang mungkin dialami oleh para nabi dan Kristus. Dan kemudian Bapak Ibu mengatakan, hari ini saya mengundurkan diri dari pelayanan, saya tidak mau lagi pelayanan. Bapak Ibu jangan mau seperti itu. Karena iblis akan berusaha untuk menjatuhkan, iblis akan berusaha terus-menerus akan membawa Bapak Ibu semuanya pada tingkat penurunan. Siapa yang akan dipakai? Orang-orang yang paling terdekat yang kita layani. Orang-orang yang paling terdekat yang kita layani adalah orang-orang yang memiliki kans paling terbesar untuk melukai, untuk menghancurkan, untuk membuat kita mundur. Tapi jika pelayanan kita digerakkan oleh cinta dan kasih yang sangat dalam, kita tidak akan berpaling dari Tuhan. Kita tidak akan berpaling dari jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Dan kita tidak akan berpaling dari kepercayaan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita akan berkata, ya Tuhan, aku akan terus melakukan seperti Engkau. Sekalipun ada begitu banyak tekanan, sekalipun ada begitu banyak hal yang buruk, aku akan terus bergerak. Aku akan berdiri di tempatnya. Kadang-kala Bapak Ibu, bijaksana itu adalah orang yang berada dalam posisi tepatnya. Kadang-kala bijaksana adalah orang-orang yang tidak mau berpindah atau digoncangkan, digeserkan dari tempat-tempat yang lain. Saya lupa, seperti ada satu ilustrasi yang bagus Bapak Ibu. Dalam sebuah pameran itu dibangun sebuah sebuah patung yang dibuat dari permen. Dibuat dari permen, patung itu jadi indah luar biasa. Tapi ada satu keanehan yang memang dibuat oleh sang perancang itu. Jadi ada bagian-bagian yang warnanya putih itu ditaruh warna biru. Dan itu sebenarnya nggak matching. Rasa-rasanya itu seperti nggak pas. Tapi sengaja ditaruh oleh sang pematung itu, permen warna biru nyempil di situ. Jadi kalau dilihat itu nggak indah. Tapi sebenarnya sang perancang itu dia punya tujuan-tujuan khusus. Ada orang yang kemudian melihat hasil karya dari sang pematung itu, kemudian dia menjadi seperti keki gitu ya. Diambil kemudian permen warna biru di antara permen-permen yang lain. Sedetik ketika dia ambil, dia berpikir dengan mengambil ini, itu bisa kemudian membuat suasana dan mosaik gambar atau itu jadi indah. Begitu warna biru permen itu diambil, yang terjadi kemudian permen itu berguguran, dan akhirnya permen itu runtuh dan tidak punya bekas lagi. Ada kalanya ketika kita berbicara tentang bijaksana, itu bicara tentang posisi kita semuanya. Ingat,
Kita semuanya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita tersusun masing-masing itu saling menopang. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Satu orang punya posisi dan peran-peran yang berbeda. Tapi itu semuanya bukan hanya didukung oleh kekuatan, digerakkan, ditopang oleh cinta kasih yang sangat dalam. Mungkin bagian yang paling bawah berkata itu berat, ini sangat menekan aku. Tetapi karena cinta yang begitu kuat untuk membawa saudara-saudara kita semuanya menjadi orang yang menjadi berkat dalam pelayanan, dia tetap kuat, dia tetap bersukacita dalam segala tekanan yang paling buruk sekalipun. Dia bersukacita, dia bergembira. Saudaraku, walaupun aku tertekan, aku ingin menopang engkau, aku ingin mengangkat engkau, aku ingin membangun engkau. Aku mencintai Tuhan, aku mencintai mereka, dan aku mencintai engkau. Mari kita gotong bareng-bareng. Inilah konsep dari seorang pelayan. Pelayanannya itu digerakkan oleh cinta, pelayanan digerakkan oleh kasih. Saya ingin mengatakan, tidak menjamin ketika kita semuanya melayani, Anda semuanya akan dihargai, Anda semuanya akan dihormati. Tapi saya harus mengatakan, Anda justru akan menerima hal-hal yang tidak baik lebih banyak. Tapi kalau cinta itu yang datang dari Tuhan, kasih agape itu kuat, kita tidak akan pernah surut untuk selalu mengasihi Tuhan, selalu mencintai Tuhan. Satu saat Tuhan sangat marah sekali kepada bangsa Israel. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku akan binasakan bangsa Israel ini, dan aku akan mengangkat, akan memberikan keturunan itu menjadi penerima janji itu semuanya. Biar keturunanmu sajalah yang kemudian akan masuk dalam tanah Kanaan. Musa dia mengalami apa artinya ditekan. Musa tahu apa artinya dia seperti dilawan, diserang, ditolak. Musa tahu. Secara manusia hatinya pasti pahit. Secara manusia hatinya pasti akan jengkel, marah. Tapi pada waktu Tuhan berusaha memusnahkan bangsa Israel dan berusaha untuk mengangkat keturunannya Musa menjadi orang Israel yang akan menikmati janji Kanaan itu, Musa berkata, sekali-kali tidak Tuhan, jangan demikian. Musa sangat mencintai bangsanya. Musa sangat nasionalis. Tapi juga Musa juga mencintai Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan itu menjadi dosa. Sang pelayan adalah orang yang mengabdi, melayani, digerakkan oleh kekuatan cinta kasih yang dalam. Tidak akan ada orang yang bisa melukai kita. Tidak ada orang yang bisa menyakiti kita. Sekalipun mungkin kita babak belur, kasih yang begitu dalam itu akan mengalir dalam hidup kita semuanya. Pada waktu saya menjadi pendeta, orang tua saya itu bilang kepada saya begini, kalau kamu menjadi pelayan Tuhan, saya ingin mengatakan satu saja, milikilah hati seluas samudera. Kamu tahu, itu lautan, semua hal-hal yang busuk itu masuk, hal kotor masuk. Tapi tidak pernah lautan itu berbau bangkai. Lautan tidak pernah kemudian menjadi kotor. Lautan sama sekali tidak pernah kemudian menyajikan aroma-aroma seperti yang busuk, tidak ada. Karena lautan itu bisa menetralisir segala yang bangkai yang busuk, ditenggelamkan, dan kemudian oleh karena kekuatan kadar air itu kemudian bisa menjadi rusak. Yang bangkai-bangkai itu dan kemudian lenyap dan menjadi unsur-unsur hidup, menjadi bagian makanan-makanan plankton dan makanan ikan. Kalau kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melayani sesama, kiranya kekuatan cinta kasih Allah itu akan terus menggerakkan kita semuanya, supaya pada akhirnya kita tidak gampang terluka, kita tidak gampang kemudian menjadi orang-orang Kristen yang kecewa, tapi kita akan bersukacita sekalipun respon balik dari orang-orang yang kita layani tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap tertawa, kita tetap bersyukur, kita tetap bermegah atas semua yang kita lakukan. Karena sang pelayan yang sejati adalah orang-orang yang melayani dengan cinta, kasih yang begitu dalam kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang pelayan, kita tidak melayani untuk selera kita, tetapi untuk seleranya Tuhan. Jadi kalau kita melayani bukan untuk selera kita, bukan karena kita senang, bukan, tetapi karena kita mau menyelerakan seleranya Allah. Zaman dulu kata para nabi, juga orang-orang yang melayani Tuhan itu disebut sebagai doulos.
sebagai budak yang tidak memiliki kehendak dirinya sendiri. Orang yang disebut budak berarti orang itu ditebus, dibeli, dan dia harus hidup untuk Tuhan dia, menyenangkan Tuhan dia. Seleranya itu adalah selera Tuhan dia, bukan selera diri dia. Bapak Ibu, dalam Kejadian kita bisa melihat ada dua orang yang melayani dan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Satu Habel, satu Kain. Masing-masing memberikan yang terbaik. Kain menjadi petani, dia cari sesuatu yang terbaik dari pertanian dia. Dia berikan itu semua jadi persembahan kepada Tuhan. Habel juga demikian. Habel memberikan persembahan yang terbaik sebagai seorang peternak. Dia ambil domba sesuai dengan standar dan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Masing-masing kemudian mereka mulai mempersembahkan. Waktu berbarengan, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba persembahan Habel yang terima dan persembahan Kain tidak diterima. Ini masing-masing mereka menyajikan satu hal yang terbaik. Tetapi kenapa ada sesuatu yang berbeda? Kain mempersembahkan sesuatu yang selera dengan dia. Kain mempersembahkan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kehendak dia, tidak sesuai dengan aturan juga tuntutan Tuhan. Habel mempersembahkan sesuatu yang sesuai dengan hatinya Tuhan, keinginannya Tuhan, pikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Allah sudah berbicara lewat Adam, lewat Hawa juga, lewat keturunan dibicarakan. Persembahan yang diingini oleh Tuhan adalah persembahan yang berbau lemak dan berbau darah. Ada binatang yang disembelih, sekalipun kelihatannya terbaik, kain terbaik, tetapi dia mempersembahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan seleranya Tuhan, maka semuanya menjadi mubazir. Kita melayani Tuhan, itu sebenarnya adalah kehormatan. Saya tidak mau pelayanan kita kemudian menjadi mubazir, sia-sia di hadapan Tuhan. Kita mungkin berdiri di depan, kita mungkin menjangkau orang lain, tapi kalau kita tidak selera dengan Tuhan, maka Tuhan katakan sia-sia. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ada orang-orang yang hebat luar biasa, mereka melayani Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah menyembuhkan orang sakit, melepaskan mereka semuanya, aku sudah melakukan mujizat dan hal-hal yang hebat. Siapa mereka? Bukankah mereka orang-orang hebat? Tapi Tuhan berkata, hanya engkau dari hadapanku, engkau yang melakukan kejahatan, engkau yang melayani sesuai dengan garis seleramu, engkau yang melayani sesuai dengan kehendakmu, bukan sesuai dengan kehendakku. Saya tidak berharap kita melayani sampai kita kemudian cuma, tapi Tuhan tidak melihat. Tuhan tidak kemudian memberikan apresiasi, Tuhan tidak memberikan reward kepada kita semuanya, karena kita salah selera memberikan kepada Tuhan. Tuhan itu mulutnya. Tuhan itu hanya ingin dijangkau oleh cinta kasih, kesucian yang ada di dalam diri kita semuanya. Ada hal-hal yang seringkali saya duduk di malam hari saya menangis. Tuhan, ada banyak orang-orang yang melayani Engkau, tapi mereka melayani seperti Kain. Mereka membangun sebuah persembahan pengabdian pelayanan mereka tidak sesuai dengan hatimu, tidak sesuai dengan seleramu. Apa gunanya mereka berjilid lelah? Tapi kemudian dikatakan oleh Tuhan, sia-sia kamu. Itu gak sesuai dengan keinginanku, itu tidak sesuai dengan seleramu, itu panggungmu, itu agendamu. Ini bukan panggungku, ini bukan seleraku, ini bukan keinginanku. Maka kita menjadi capek, kita membuang waktu sampai tua, dan akhirnya Tuhan tidak berkenan. Pikirkan itu semuanya. Kita melayani bukan karena kita suka, kita melayani karena itu adalah bagian dari kesukaan Tuhan. Kita melayani bukan karena itu selera kita, tetapi itu seleranya Tuhan. Maka pikirkan lebih dalam lagi. Kalau kita mau melayani, maka unsur yang paling penting di dalam pelayanan itu adalah mari ambil doa puasa. Berbicaralah dengan Tuhan. Mari minta Roh Kudus mengurapi supaya kesucian itu nyata. Mari minta kemudian Roh Kudus memberikan instruksi-instruksi kepada kita semuanya. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Apakah itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Apakah itu sesuatu yang Tuhan suka? Apakah itu sesuatu yang Tuhan benar-benar ya ini cocok dengan aku? Jangan-jangan kita telah membuang waktu kita berlama-lama melayani Tuhan menurut kita. Tapi pada waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan berkata, enyah kau dari hadapan. Engkau yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Saya tidak berharap. Mari dalam pelayanan ini jangan pikirkan supaya aku hebat.
supaya aku mulia, supaya aku dipuji, supaya aku dihormati. Bukan. Setiap kali kita melayani, biar Bapa dimuliakan, biar Bapa ditinggikan, biar Bapa diagungkan, biar Bapa disebut di antara semua pekerjaan-pekerjaan. Seperti dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, biar dia lebih besar dan kita makin kecil, biar dia lebih tinggi dan kita makin rendah. Itulah pengabdian seorang yang melayani, karena dia memikirkan tentang seleranya Tuhan dan bukan selera kita. Dan yang terakhir, sang pelayan itu adalah orang yang melayani dalam ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang hebat, tapi mereka tidak memiliki ketaatan dan mereka tidak memiliki kesetiaan. Saya mendapatkan satu WA dari teman-teman saya. Ada begitu banyak pendeta-pendeta yang jatuh di dalam pelayanan. Mereka selingkuh, mereka jatuh bersama-sama dengan jemaat yang mengajak mereka pelayanan. Pernah seorang pendeta besar menginap di rumah saya. Pendoa juga yang besar, pembicara yang besar yang menginap. Dia berasal dari satu sinodal. Dia bicara begini, di sinodal kami itu ada sekitar 105 pendeta. Mereka sudah melakukan perselingkuhan, mereka sudah melakukan perzinahan, tapi mereka masih tetap melayani di panggung, di mimbar. Di beberapa sinode mereka juga lakukan itu. Ada begitu banyak orang-orang yang melayani tapi mereka tidak taat. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus tunduk pada aturan-aturan. Kita harus tunduk kepada hatinya Tuhan, kemauannya Tuhan. Jangan melayani untuk mengumbar rasa diri kita. Jangan melayani untuk mengambil keuntungan-keuntungan sehingga kita berani kemudian menggunakan untuk kepentingan-kepentingan atau agenda pribadi sehingga kita melarang dari aturan dan kehendak Tuhan. Ada seorang pendeta yang cukup besar di Surabaya. Dia memperlakukan anak kecilnya dari mulai sekolah minggu, sekolah remaja, itu diperkosa dengan alasan-alasan yang rohani. Sampai pada akhirnya di titik dia mau nikah, dia kemudian menjadi seperti trauma luar biasa. Dan akhirnya terbongkar. Kita tidak melayani untuk kita melawan menjadi pemberontak kepada Tuhan. Kita melayani karena kita ingin taat kepada Tuhan, karena kita ingin setia kepada Tuhan. Kita ingin melayani karena kita ingin mengatakan, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tidak ada sesuatu yang memang harus aku lakukan, yaitu keinginanmu, hatimu, aturanmu. Apa yang kau inginkan, itu yang aku taati. Waktu Nuh disuruh Tuhan untuk membuat bahtera, Tuhan berkata, Nuh, buat bahtera. Itu sebenarnya perintah itu merupakan satu perlawanan dari logika Nuh juga. Termasuk itu perlawanan dari hal-hal yang lumrah pada waktu itu. Karena ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, itu situasinya terang luar biasa. Dan membuatnya pun itu harus ada di atas gunung. Jadi waktu Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia mendapatkan banyak cibiran, omongan, ocehan, dia banyak mendapatkan bulian. Tidak ada sesuatu yang baik yang diterima oleh Nuh. Semua kurang waktu begitu banyak. Tetapi yang hebat dari Nuh adalah Tuhan berkata, waktu Nuh membuat bahtera itu, Alkitab berkata, Nuh membuat sesuai yang diperintahkan Tuhan. Cocok. Keberhasilan pelayan Tuhan itu bukan bicara ketika kita bisa hebat, kita bisa menyembuhkan, kita kemudian bisa membawa hadirat Tuhan, atau ketika kita mendapatkan berkat secara jasmani di pelayanan. Bukan. Keberhasilan para pelayan Tuhan adalah ketika yang kita lakukan semuanya itu cocok sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita cocok dan setia sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, berarti kita taat. Dan bukan hanya itu, setia Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang-orang, mereka mendapatkan tawaran-tawaran dalam sebuah pelayanan. Zaman sekarang sudah mulai berbeda Bapak Ibu. Di tahun-tahun sekitar 2000, 2001, 2002, pemain-pemain musik itu menjadi satu kebutuhan paling dicari di gereja-gereja besar, termasuk di wilayah-wilayah Jakarta. Kalau mereka melayani gitu Bapak Ibu, itu artinya mereka duit. Melayani itu duit. Makanya ada banyak orang-orang, pemain-pemain musik, kalau mereka melayani, dia bilang gini, aku melayani banyak ya, di satu minggu itu dia bisa 10 kali.
Jadi belum selesai waktunya dia, waktu pelayanan itu, dia katakan, aku hanya bisa jam segini ya. Oke, karena butuh gereja musik, dibayar gitu. Jadi belum selesai di pelayanan di gereja ini, pindah lagi gereja ini. Setelah itu gereja ini, gereja ini. Pelayanan menjadi sesuatu yang membuat tidak setia. Ketidaksetiaan itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak sukai. Tuhan ini, sekalipun ada begitu banyak hal yang tidak baik, sekalipun ada banyak hal yang mungkin menekan, setialah melayani Tuhan di posisi dan di tempat di mana Tuhan hidup di hidup kita semuanya. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini mempersiapkan kita semuanya menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan bukan pelayan gereja, dan bukan pelayan hamba Tuhan, dan juga bukan sekedar menjadi pelayan jemaat, tapi menjadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa sebelum kita masuk di dalam pentapisan seluruh pengurus-pengurus mitra gembala. Tuhan, terima kasih, diberkatilah umat-Mu, orang-orang yang telah Kau pilih untuk melayani di gereja kami ini. Berkati mereka dengan hikmat, berkati mereka dengan kuasa, berkati mereka dengan hati yang penuh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Berkati mereka juga dengan kekuatan, berkati mereka juga dengan kesehatan dan hikmat marifat yang luar biasa. Biar mereka menjadi orang-orang yang menyukakan hati. Kalau orang menyukakan hati, kami tahu pasti bahwa orang juga akan menikmati kesukaan-kesukaan yang diberikan kepada Tuhan kepada orang-orang yang dilayani juga. Kuduskan mereka, sucikan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak itu yang akan memanggil seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mohon kesabaran sebentar, kita akan masuk dalam peneguhan untuk mitra gembala periode 2022 sampai 2024. Saya akan membacakan surat keputusan, dilanjutkan dengan pemanggilan dari setiap pengurus mitra gembala. Jadi namanya yang dipanggil, yang mohon nanti Bapak Ibu maju ke depan, berdiri di depan, karena akan dilanjutkan dengan penyerahan SK. Surat keputusan penetapan mitra gembala GSJA Biji Sesawi periode 2022 sampai 2024 nomor 01/Bisa/2 Romawi/2022 oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Sidang GSJA Biji Sesawi Cipanas Makar menimbang 1. Masa jabatan kepengurusan mitra gembala periode sebelumnya yang sudah lama berakhir dan proses pembentukan pengurus baru yang terkendala pandemi COVID-19. 2. Kebutuhan dan eksistensi mitra gembala untuk membantu pergerakan serta keberlangsungan gerak pelayanan gereja secara tim yang solid. 3. Membangun kekuatan tim gereja dalam sinergi yang kuat sehingga program kerja selama 2 tahun dengan periode per 1 tahunan dapat tercapai targetnya. 4. Membangun kepemimpinan kaum awam yang kuat sehingga bisa membantu pelayanan gembala sidang, baik dalam mengatasi masalah, menyusun program, memobilisasi kekuatan, dan memikirkan bersama ketersediaan SDM dan sumber dana untuk eksistensi pelayanan gereja. 5. Mentoring dari GSJA Pusat tentang revitalisasi gereja. Mengingat 1. Hak prerogatif gembala sidang sebagai pemimpin gereja sebelum menjadi gereja pembina. 2. Juklak atau petunjuk pelaksanaan dari sinodal GSJA untuk membentuk tim mitra gembala sidang demi memastikan kemajuan dan kesehatan gereja. Memperhatikan berbagai aspirasi jemaat dan kebutuhan yang sangat mendesak tentang pengurus mitra gembala yang baru. Memutuskan, pertama, menetapkan nama-nama jemaat yang terlibat dalam kepengurusan mitra gembala periode 2022 sampai 2024 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, menugaskan ketua mitra gembala dan seluruh pengurus mitra gembala untuk menentukan hari pelaksanaan rapat kerja lokal
atau Rakerlok GSDA Cisawi. Ketiga, membuat program kerja tahunan masing-masing bidang maupun departemen berikut anggarannya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan 5 Februari 2024. Kelima, perolehan tugas kepada pengurus yang baru efektif berlaku mulai bulan Februari 2022 setelah penyerahan surat keputusan ini. Keenam, jika di kemudian hari ada kekeliruan atau perubahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2022 di Cipanas, Pendeta Yohanes Wito, Gembala Sidang. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama dan bagi yang disebutkan untuk maju ke depan. Penasehat Bapak Soka dan Bapak Simon. Ketua Bapak Heriandi. Wakil Ketua Bapak Indra. Bendahara Ibu Santika Natalia. Wakil Bendahara Ibu Elisa Daimunawati. Sekretaris Bapak Edward Olwan Situmorang. Departemen Ibadah Ketua Bapak Hasan Sianturi. Sekretaris Saudara Bram Setiawan. Bendahara Saudara Sujud Supriyani Wari. Departemen Kaum Wanita Ketua Ibu Vivere Marhayani Sitorus. Sekretaris Ibu Milka. Bendahara Ibu Maya. Depan itu. Depan. Departemen Kaum Pria. Ketua Bapak Sulyastianto. Sekretaris Bapak Robin Natras. Bendahara Bapak Midian Tambah. Departemen Humas. Ketua Ibu Paulina Lea Jahat. Sekretaris Ibu Marlina. Bendahara Ibu Linawati Cahyani. Saya mohon berdirinya berurutan ya sesuai dengan panggilan. Yang baru dipanggil masuk ke belakang. Departemen Sekolah Minggu. Ketua Ibu Anita. Sekretaris Ibu Andriani Saragi. Bendahara Ibu Yanti Siahaan. Departemen Pemerhati. Ketua Ibu Rina Susanti. Sekretaris Ibu Lita Ciadi. Bendahara Ibu Yani. Departemen Kaum Pemuda. Ketua Saudara Axel Kumala Sakti. Sekretaris Saudari Marcella. Bendahara Saudara Yaspis Cakor Sandi. Paguyuban Sunda. Ketua Bapak Wawan Baina. Sekretaris Ibu Rosalinda. Bendahara Ibu Rini Ishak. Demikian nama-nama pengurus Mitra Gembala periode 2022 dan sampai dengan 2024. Selanjutnya saya serahkan kepada Gembala. Bapak Ibu yang kekasih jemaat, inilah para pengurus Mitra Gembala yang akan melayani Bapak Ibu semuanya menjadi perwakilan secara khusus dari Gembala Sidang. Mereka yang akan menolong saya untuk menjawab beberapa kebutuhan jemaat apapun juga, supaya mereka semuanya makin hari juga makin maksimal di dalam karya-karya mereka bagi gereja dan bagi jemaat. Mari jemaat-jemaat berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu. Mari semuanya berdiri, ya jemaat. Oke, angkat kedua tanganmu dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kali ini sholat nafari ini letak nafari kisi nabi kata naik waktu kata naik waktu naik rezeki nabi kali ini. Kekuasaan dan
otoritas kepercayaan datang dari Tuhan. Di sanalah Tuhan tumbuh sebuah kerendahan hati yang harus kami bangun, supaya pada akhirnya kami benar-benar menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Di hadapan kami Tuhan adalah mereka yang terpilih menjadi pengurus-pengurus mitra gembala, mereka yang akan membesarkan gereja Engkau di Cipanas ini, GSCA Biji Sesawi. Tuhan urapi mereka semuanya dengan otoritas yang tanpa batas, supaya mereka dengan otoritas itu melakukan karya-karya yang hebat yang luar biasa. Berkati mereka semuanya dengan hikmah marifat, supaya mereka bisa mengelola setiap konflik, setiap masalah dengan baik, sehingga gereja ini makin hari makin menjadi hebat, makin menjadi maju, karena ada begitu banyak orang-orang yang terselesaikan masalah-masalahnya, dan gereja ini menjadi aman, damai, tenang, dan penuh sukacita. Kami berdoa juga supaya Tuhan memberikan kepada mereka kesatuan hati, kesatuan visi, kesatuan roh, pikiran bersama-sama dengan Tuhan. Pakailah mereka semuanya Tuhan dalam segala kesederhanaan mereka. Pakailah mereka Tuhan dalam segala keterbatasan mereka. Pakailah mereka Tuhan dalam segala kelemahan mereka, menjadi alat, menjadi mitramu, mitra kerajaan Allah, mitra kerajaan surga. Buatlah mereka semuanya menikmati semua hal-hal yang begitu spesial dari surga yang membackup pelayanan mereka. Hari ini, sekarang, aku mentapiskan mereka demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Biar mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, menjadi orang-orang yang menjawab kebutuhan, yang menjadi berkat, yang memaksimalkan setiap fungsi dan manfaat dalam setiap departemen mereka. Aku meteraikan itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kalian semuanya, diurapi kalian semua, diberi hikmat marifat. Kalian menjadi berhasil dan membawa jiwa-jiwa, membawa gereja ini menjadi besar, dan akhirnya akan berdiri sebuah gereja yang permanen di kota Cipanas ini. Diberkati dan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terima SK dulu. Luar biasa. Mandi jadilah ketua yang dicintai dan bisa sinergis dengan tim yang lain. Pak Indra jadi penopang bagi ketua. Kelolalah keuangan dengan baik supaya bisa bermanfaat bagi jemaat dan gereja. Dukungan bendahara Ramof. Bangunlah pimpinan yang bagus, yang kudus, yang menghadirkan hadirat Allah. Kelolalah dengan baik. Tuhan memberkati. SK pengangkatan Pak Alvin Tuhan luar biasa. Pak Setianto, Tuhan memberkati luar biasa. Jadilah bendahara yang baik di kaum pria. SK buat visitoris Tuhan memberkati dan mengurapi luar biasa. Semoga jadi sekretaris yang luar biasa. Begitu jadi bendahara yang luar biasa. Ketua kaum kita, Bapak Marina terus menjadi sekretaris yang hebat yang luar biasa. Bulea menjadi ketua kaum yang masa yang luar biasa. Kita harus berdoa luar biasa. Ini terus menjadi sekretaris yang luar biasa, nanti jadi yang luar biasa. Bu Dinas Pesantren selamat menjadi pemerhati banyak orang yang sakit dan sudah mulai berfungsi. Pak Muhammad, ya. Dari Yaskis. Excel, P, ketua.
Itu adalah SK yang diberikan kepada para pengurus-pengurus yang bisa menjadi satu legalitas untuk melakukan pelayanan-pelayanan, dan sekarang bisa kembali ke tempatnya masing-masing dan akan membuat program yang akan bersinergi. Oh iya, foto dulu, maaf, difoto dulu sebentar ya. Kita foto dulu sebentar. Itu terima kasih ya. Oke, silakan nomor Pak. Satu, dua, sekali lagi, 1, 2. Oke, mari kita beri tepuk tangan. Dimohon nanti untuk para mitra gembala sebelum ibadah untuk berkumpul kembali, tidak langsung pulang. Terima kasih. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Saya minta Pak Soga dan Pak Simon untuk datang ke depan. Bapa di dalam surga, hari ini kami akan masuk dalam tubuh dan darah Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengurangi dua hamba juga membawa tubuh dan darah Tuhan, anggur dan roti ini. Biar ini menjadi satu daya ingatan kepada kami, kasih karunia, kematian dan penebusan itu menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam tubuh dan darah Kristus dalam persekutuannya yang dilambangkan dengan anggur dan roti, mari kita berdoa lebih dulu. Angkat roti di atas kepala kita sebagai tanda atas tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semuanya, dan memberikan kepada kita semuanya sebuah tubuh yang baru. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita sebagai tanda atas dicurahkannya darah Kristus bagi kita semuanya. Darah yang habis, yang akhirnya memberikan kehidupan yang baru bagi kita semuanya. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Ibu Gembala yang akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami juga mengucap syukur untuk mandat yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kami mau melakukan seperti untuk Engkau dan bukan untuk manusia. Terima kasih untuk darah dan tubuh Kristus yang sudah tercurah dan terrobek-robek menebus dosa kami. Hari ini Tuhan kami mengimani, kami yang sakit disembuhkan, kami yang mengalami pergumulan Tuhan Kau singkapkan, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar. Kami yang saat ini sedang memikirkan sesuatu hal yang sulit untuk kami pecahkan, kami percaya Engkau memberikan jalan keluar buat kami semua. Dan kami mengimani bahwa kami dikelilingi oleh kasih setia Tuhan karena kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama memberikan terima kasih atas firman yang telah dibagikan pada siang hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan yang kami sudah terima saat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman ini Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini, memperluas gerejamu di tempat ini, dan biarlah juga Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan juga mengganti dengan berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi dengan hati yang bersukacita. Haleluya, amin. Tuhan
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman-Nya, dan terima kasih untuk pelayanan dari seluruh jemaat yang terlibat hari ini. Selamat untuk pentabisan para pengurus, para mitra gembala yang baru. Kiranya kita bekerja sepenuh hati untuk pekerjaan Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Selamat datang. Kami menyambut dengan sukacita kok. Juga yang datang boleh hadir lagi. Ya, Bapak Ibu, hari ini hujan. Ya, banyak sekali jemaat yang tidak hadir, dan banyak jemaat yang sakit. Sehubungan dengan itu, ingatkan kembali ya Bapak Ibu, kita prokes secara ketat. Ya, sudah ada beberapa dari keluarga jemaat yang terkena Omikron. Memang tidak di sini, di luar kota. Dan beberapa jemaat konfirmasi kepada kami karena ada saudaranya, ada keponakan, ada anaknya ya yang terkena Omikron. Jadi sekali lagi diingatkan untuk prokes kembali secara ketat ya, apalagi untuk anak-anak dan juga untuk para orang tua yang sepuh, untuk sungguh-sungguh jaga kesehatan supaya tetap sehat ya. Bapak Ibu, kegiatan seperti biasa setiap hari ada kegiatan. Hari Rabu ada paguyuban di rumah Bapak Andi. Kemudian hari Kamis ada 2 pujian penyembahan. Hari Jumat nanti kita akan evaluasi jika memungkinkan akan ada ibadah kaum wanita di State Village ya. Nanti tolong untuk pengurusnya untuk bisa merapatkan ini. Dan di situ sudah ada petugasnya. Dan hari Sabtu ada ibadah pemuda. Terus kita berdoa untuk rencana program gereja yang akan dibuat bersama oleh mitra gembala, dan juga berdoa untuk kerinduan kita memiliki tempat ibadah yang permanen. Bapak Ibu, selamat ulang tahun buat Bapak Ibu saudara yang berulang tahun di bulan Februari. Ada pertama Dr. Victor tanggal 1, Bapak Heriandi tanggal 3. Selamat ulang tahun Pak Ketua. Ibu Veronica Talib tanggal 4, Ananda Abigail tanggal 7, Saudari Tiara Dwi Sati tanggal 11. Mohon maaf saya salah untuk Uriel dan Juriel ya. Ibu Rina Chandra tanggal 18, Ibu Leaja tanggal 22, Uriel dan Juriel tanggal 27. Ada lagi yang berulang tahun di bulan Februari? Gak ada? Oke, kalau tidak ada baik. Udah. Ya, oke, kalau tidak ada, Bapak kembali dua sahabat. Bapak suka, Bapak tulus gak ada ya? Oke, saya akan bikin doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk mitra gembala yang Tuhan sudah bentuk. Kami rindu, kami menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu apa yang Tuhan bebankan, tanggung jawabkan di pundak kami. Kami mau kerjakan seperti untuk Engkau Tuhan. Maka berikan kemampuan buat kami, berikan kesehatan buat kami. Urapi dan Roh-Mu memimpin kami supaya kami benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Engkau. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana Omikron semakin naik. Kami menyerahkan kepada Engkau, Tuhan, halau setiap sakit penyakit dari ujung barat, ujung timur, utara dan selatan. Backup semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau menjagai kesehatan kami semua, menjauhkan kami dari mara bahaya, menjauhkan kami dari kematian,
sakit penyakit tulang dan sebagainya. Kami berdoa untuk keluarga kami, anak kami, keponakan, saudara, orang tua yang saat ini sedang tertimpa COVID varian baru Omicron. Tuhan menjamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Beberapa dari jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan juga menjamah mereka, memulihkan mereka. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati para lansia kami, Tuhan juga memberkati anak-anak kami, supaya kami di backup kesehatan kami oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk program gereja yang akan kami kerjakan. Kiranya Tuhan menuntun dan memimpin supaya kami bisa menghasilkan program kerja yang menyukakan hati Tuhan dan demi kemajuan pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Tuhan, hati kami menggebu-gebu untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Tapi kami menyadari keterbatasan kami dan kami punya Allah yang besar yang mampu mewujudkan kerinduan kami. Maka kami terus berdoa, Tuhan, kiranya jemaat juga mitra pembala yang baru itu bisa bekerja keras, bisa berpikir keras, bisa lebih sungguh lagi untuk memikirkan pekerjaan Tuhan, tempat ibadah yang permanen. Kami juga berdoa untuk tim musik, regenerasi, anak-anak pemuda remaja yang saat ini sedang giat-giatnya melatih, mengasah, dan menggali talenta mereka. Tuhan Kau memberkati, berkati saudara Rian, hikmat marifat ada padanya, dan Kau pimpin dia menjadi hamba Tuhan yang bisa mengarahkan, memajukan anak-anak pemuda kami. Kami berdoa untuk ekonomi jemaat. Kami berdoa untuk semua usaha-usaha kami, baik yang baru merintis, baik yang sudah bekerja secara permanen maupun yang memiliki usaha secara permanen. Bahkan di antara kami masih ada yang ingin mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Kau memberkati donatur kami, beasiswa anak-anak. Tuhan Kau memberkati baik yang ada di Bandung, baik yang di Bogor. Tuhan Kau campur tangan. Tuhan juga memberkati untuk Hotel Eminence. Tuhan Kau campur tangan, biar Engkau memberkati tempat ini tetap menjadi tempat bagi kemuliaan Tuhan dengan keberadaan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, hikmat marifat ada pada mereka, berkat Tuhan ada pada mereka, kesehatan ada pada mereka, masa depan ada pada mereka, keberuntungan dan keberhasilan Tuhan tambah-tambahkan di dalam kehidupan mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkanlah matamu kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani dan jasmani. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang mengutuskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa akan terus-menerus menyertai kita hingga fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dalam kesatuan yang manunggal, yang kekal dalam Bapa kita di surga. Itulah sebabnya pulanglah dan bagikan berkat kepada banyak orang supaya mereka melihat surat Kristus yang ada dalam dirimu dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sepanjang